Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adel. Saya Aldelia Heni Ramjanisa dari kelas 82 ingin menerapkan sistem coaching. Saya sebagai koci dan Bu Cinta sebagai koci di SMP Al Munir, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Adel, Iya, kayaknya beberapa hari ini Ibu lihat kamu terlihat murung deh. iya, Ada yang bisa Ibu bantu? ada Ibu. Coba ceritakan. Jadi di sekarang ini untuk pembelajaran offline saya sering merasakan banyak kesulitan Kesulitan yang seperti apa ya? kayak seperti jaringan, terus rasa malas yang pastinya ada di setiap siswa, terus banyak materi yang kurang saya pahami, terus kesulitan-kesulitan lainnya seperti itu. Nah, apa sih rencana kamu menemui Ibu? Saya ingin menceritakan keluh kesah saya dan saya harap saya mendapat penerangan dari ibu seperti itu. Nah, bagaimana dengan tujuannya? Ya, tujuannya semoga dengan adanya coaching ini saya mendapat penerangan dari ibu. Saya bisa menceritakan kesulitan-kesulitan saya ke ibu. Apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan hari ini? Ya, semoga setelah coaching ini saya bisa mendapat penerangan dari ibu dan saya bisa melakukan yang lainnya dengan masalah-masalah yang tadi, solusi-solusi yang bakal saya cari sendiri. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih, kesempatan apa yang kamu miliki saat ini? Kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai sebelumnya yang belum bagus akan saya lebih perbaiki lagi, terus belajar semaksimal mungkin, lebih serius. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, kamu sekarang berada di pencapaian yang mana? 5. 5. Oh, Iya, berarti tengah-tengah ya. iya, masih Nah, Ibu ada pengen sedikit. tahu nih, kekuatan yang kamu miliki nih untuk mencapai tujuan bagaimana? Kekuatan saya itu seperti saya mudah menghafal, jadi mungkin 1 sampai 2 kali saya melihat materi bisa langsung saya pahami dengan baik dengan baca-baca lagi. Terus saya memiliki sedikit public speaking yang baik untuk berbicara dengan orang lain. Nah, terus apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam mencapai tujuan? Iya, seperti rasa kurang pede kalau misalnya di public speaking. Terus kalau misalnya untuk saya belajar di pembelajaran daring ini jaringan yang sering hilang, terus kuota mungkin ya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Kalau di public speaking dengan rasa kurang percaya diri saya pastinya lebih belajar lagi berbicara dengan baik. Terus kalau untuk pembelajaran daring, saya bisa meminta wifi kayak kakak saya yang ada di rumah atau di orang lain gitu. Terus saya bisa belajar lebih baik dari media YouTube, Google, dan lain-lain. Oke. Nah, apa sih rencana kamu dalam mencapai tujuan? Rencana aku untuk mencapai tujuan, ya semoga aku bisa lebih baik lagi, terus bisa mendapat nilai yang lebih baik lagi, bisa mendapat juara, seperti itu. Oke. Adakah prioritasnya? Ada, kayak aku bakalan belajar lagi, terus nanti aku minta bantuan nih ke teman-teman aku yang udah lebih tinggi daripada aku, kayak dia udah ngerti, aku belum, jadi aku bakalan nanya ke dia, kayak gimana sih caranya, dan kita bakal belajar bareng lagi. Oke. Nah, bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya tuh kayak mungkin setelah ini aku yang kerjakan yang ini dulu. Nah nanti kalau misalnya aku harus belajar bareng, ada selang waktu. Setelah itu aku akan belajar bareng mereka dan Oke.
Apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Ukuran keberhasilannya, ya semoga aku bisa jadi lebih baik lagi dari aksi itu. Jadi kalau misalnya aku pengen dapat juara, insya Allah aku harus bisa jadi juara. Nah, bagaimana kamu mengantisipasi gangguannya? Gangguannya, aku kayak kakak aku, jadi aku bakalan minta hotspot. Terus kalau misalnya ada jaringan-jaringan yang hilang, aku bisa meminta bantuan di rumah teman aku. Terus kalau misalnya aku kesulitan, aku bisa nanya ke orang tua aku. Nah, sekarang kan Adel kan udah kelas 8 nih. Mungkin waktu kelas 7 ya, berbeda gitu pembelajaran daringnya. Waktu kelas 7 dan kelas 8 gitu, gimana sih perbedaan dalam pembelajaran daring ini? Lebih enak yang mana menurut Adel? Lebih enak di kelas 8. Jadi kalau di kelas 7 kan tugas nggak perlu dikumpulkan ke sekolah ya. Jadi sering banyak tugas yang ke pending. Jadi kalau misalnya di kelas 8 harus dikumpulkan hari itu, jadi aku bakalan langsung mengerjakan semua tugas biar bisa dikumpulkan besoknya. Terus ada Jimit rutin yang bisa bikin aku makin ngerti sama materi yang akan dikasih. Nah, itu tadi ada yang ke pending. Nah, ke pendingnya itu karena apa sih? Apakah karena memang waktu atau emang kamu nggak paham atau bagaimana, Del? Ya nggak paham bisa, terus juga pasti aku rasa kayak nanti ngerjainnya gitu. Jadi kalau misalnya dikumpulin sekolah, oh besok dikumpulin, jadi aku bakal buru-buru ngerjain. Kalau misalnya nggak dikumpulin tuh, nggak dikumpulin sekolah, terus nggak ada batas waktunya, aku kayak nanti gitu. Terus akhirnya ngerjainnya bakal lebih lama deh. Iya kayak kemarin laporan mutabaah ya, Ibu lihat itu, Adel kok ini nggak lengkap, kenapa ya? Nah, itu kok bisa begitu sih? Itu jadi aku malamnya nggak checklist-checklistin, jadi pas pagi aku checklist-checklistin, aku udah keburu dijemput, jadi aku langsung buru-buru tanpa ngisi aku tadarusnya gitu. Berarti Adel buru-buru nih, nggak teliti dong nih kalau kayak gini. Kira-kira menurut Adel nih, waktu Adel mungkin kan kelas 7 daring ya, waktu kelas 6 SD sebelumnya, mungkin kan pembelajaran di sekolah, lebih asik luring atau daring menurut Adel? Luring, enakan offline, bisa Enakan ketemu offline. temen-temen. Ya, Iya. tapi kan kita tahu ya, situasinya Iya, sedang lagi pandemi gitu. COVID kayak gini. Tapi setidaknya gitu ya, mungkin dengan kegiatan yang tahun ini pembelajaran dilakukan, bisa mengobati sih pembelajaran yang dengan adanya datang ke sekolah, setor ini, setor itu gitu. Banyak juga curhat dari anak murid yang lain gitu, sangat membantu. Tapi menurut Adel sendiri, kadang kan ada anak gini, nggak mau ngumpulin kayak laporan mutabaah aja. Mereka hari Kamis mengumpulkan, Senin Senin mengambil. Tapi ada juga anak yang masa bodoh nggak mau mengumpulkan itu. Nah, menurut Adel itu gimana? Mungkin kalau menurut aku gimana ya? Kayak mungkin males gitu ke sekolahnya karena udah diambil terus bakal dikembaliin lagi, diambil dikumpulin lagi gitu. Seharusnya ya udah ikutin aja yang disuruh sama guru untuk tetap ke sekolah gitu dengan menggunakan prokes. Tapi emang Ibu lihat sih kondisinya ya, yang nggak semuanya begitu, Del. Jadi udah di-share di grup lagi gitu, ini yang belum. Itu mereka cuman, kok jadi slow respon aja ya. Iya cuman gitu doang. Nah, Adel nih mungkin sebagai temannya gitu, biar teman itu bersemangat gitu, mengumpulkan, datang tepat waktu, on time lah. Gimana kalau menurut Adel nih? Kayak mungkin kayak dibilangin aja, kamu ayo cepetan ngumpulin, nanti nggak diterima loh tugasnya gitu. Terus kayak ayo kumpulin sebentar doang kok gitu. Chat via WA juga. Oke. Nah ini nih Del, sebagai tanggung jawab nih, apa sih komitmen kamu terhadap rencana aksi? Komitmen aku bakalan terus kalau misalnya aku kesulitan belajar,
aku bakal nemuin caranya gimana sih aku biar mempermudah itu, terus aku bakalan terus belajar, memperbaiki yang kurang, dan Oke, nggak cukup sama yang aku milikin sekarang. oke. Siapa sih yang biasanya membantu Adele untuk eh, dalam pembelajaran daring ini? Support dari orang tua, dari keluarga, dari sahabat, dari bias kadang, biar kayak aku lebih semangat gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah Adele bertemu sama ibu nih? Ya, setelah aku cerita-cerita nih tentang ibu, konsultan-konsultan aku, ya aku mungkin akan lebih berusaha lagi kayak dari keluh kesah aku yang sekarang kayak ya udah aku gimana caranya dari yang tadi itu ada solusinya, aku pakai solusi itu terus di pembelajaran dari tadi ini. Oke. Nah, Del, kamu Ya, merasa puas nggak dengan apa yang kamu capai sekarang? Adele mungkin kemarin peringkat berapa waktu kelas 7? satu. Nah, di peringkat 8, di kelas 8 ini, untuk masuk peringkat 1 itu, menurut kamu masih bisa nggak? Insya Allah bisa, walau dengan nanti teman-temannya pasti banyak yang lebih pinter. Nah, Ya, di aku merasa kurang puas aja dengan aku yang masih sering kayak suka nunda-nunda tugas, tapi dengan rasa belum puas itu aku bakalan lebih yakin lagi gimana caranya biar aku tetap gak kesenggol dari peringkat satu itu. iya kan temannya kan udah pasti dicampur kan ya. Beda wali Iya, kelas juga gitu. Nah, menurut Adele iya, ada nggak perbedaan, berpengaruh nggak dari perbedaan waktu kelas 7 temennya seperti ini, waktu kelas 7 kan temennya perempuan, semua sekarang kan dicampur, terus juga wali kelasnya berbeda gitu. Menurut Adele itu sangat itu ada gangguan ada dengan perbedaan itu atau malah menambah oh jadi oke gitu. kalau misalnya perubahan pasti ada ya antara laki-laki sama perempuan yang sekarang dicampur. Pasti ada dong kayak misalnya dia lebih pinter, tapi dengan dia lebih pinter, aku harus lebih semangat biar bisa lebih pinter dari dia. Jadi harus terus meningkat gitu. Emang ada perbedaannya, tapi dengan perbedaan itu aku harus bisa menyesuaikan lagi. Nah, kalau Adele peringkat 1 misalkan, Ibu pengen tahu nih, rasa boring untuk anak-anak yang berprestasi ini, itu yang bagaimana? Dan bagaimana solusinya Adele mengatasi rasa keboringan tersebut? Aduh, gimana ya, boring itu kayak gimana ya? Bosen? Ya boring karena bosen, entah atau karena aduh capek nih, pengen istirahat dulu atau dan sebagainya gitu. Kayak tadi tuh lagi ngapa Oh, nonton drakor gitu. iya. Apa rasa bagaimana kamu bisa menyelesaikan rasa jenuh yang kamu miliki? Mungkin aku bisa ngontrol belajar sama hal yang aku suka. Jadi kalau misalnya besok ada ulangan, aku belajar malam ya. Jadi siang-siang nanti aku bisa enjoy dulu biar semangat buat malamnya gitu. Berarti kategori Adele harus memanage waktu ya kalau kayak seperti itu ya. Iya, Nah, mungkin Adele nanti di grup atau bagaimana ya, bisa tuh membantu teman-temannya juga, men-sharing lah bagaimana cara belajar yang baik, manajemen waktu. Ya siapa tahu aja mereka bisa meningkat pembelajarannya. Kan karena Ibu dengar ini pembelajaran di kelas 8 kan rada sulit ya. Ya mungkin iya, dengan Adele bercerita karena Adele public speaking-nya bagus gitu. Ya mungkin bisa membantu mereka tuh. iya, siap. Ya, Nanti aku kira-kira bakal Adele berbagi. ada yang mau diceritakan lagi nggak ke Ibu? Kayaknya cukup, udah cukup aku ceritain semuanya ke ibu. Oke. Mungkin nanti next time kita bertemu lagi ya Adele ya. Ya, Oke, semoga Adele tetap sehat beserta keluarga, amin. biar lebih rajin lagi. Karena kan belajar itu jangan selalu cepat puas gitu ya Del ya. Iya, harus Banyak lebih meningkat lagi kayak tadi. banyak ilmu lagi yang akan terus Adele dapatkan ya. Iya. Ya, Oke, makasih Ibu. Maaf mengganggu ya. nggak apa-apa Adele. Seru loh ngobrol sama Adele. Iya, makasih. Iya, terima kasih atas usahanya hari ini ya. Dengan Iya, jaringan yang
2 kali bolak-balik dan Iya, tetheringnya. tadi putus Heeh. nyambung Salam putus salam nyambung. sama Kakak ya. Makasih Iya, udah di-tetheringin. iya. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum Bu Cinta. Waalaikumsalam Manda, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu juga Bu? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong lagi di mana nih Manda? Lagi di rumah Bu, nggak bisa kemana-mana. Oh, ya sudah. Nanti kalau udah waktunya sekolah kita ketemu ya. Ya, udah pasti saya mau ketemu Ibu selalu. Iya. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, ini yang apa ya? Yang selalu terjadi sama saya setiap hari tentang kalau misalnya belajar, kadang saya tuh apa ya? Kayak kesulitan menjawab gitu Bu. Jadi misalnya walaupun bertanya kadang masih gak masuk gitu ke otak saya. Gimana cara menjawab kayak pertanyaan atau materinya itu gimana. Nah itu kadang saya mau tanya sama Ibu gimana biar saya lebih mudah memahaminya itu. Maksudnya pertanyaan itu bagaimana Manda? Untuk semua pelajaran? Iya, terutama matematika. Apakah kamu kesulitan ada tingkat video atau bagaimananya nanti? Gimana ya? Semuanya sih Bu kadang. Mencakup semuanya. Kamu tidak bertanya langsung ke guru bidang studinya? Kadang saya mau bertanya tapi takut ganggu gurunya. Kadang kan udah tengah malam masih ngerjain. Jadi kadang takut ganggu gurunya kalau tanya. Kenapa harus takut? Kan demi kebaikan Manda juga. Ya begitulah Bu, rasa percaya diri saya kadang ngedown gitu untuk bertanya. Nah, kurang percaya diri. Harus ditingkatkan lagi, Manda. Nah, kira-kira nih, kamu kalau udah bertemu sama ibu nih, secara tatap maya ini, apa yang kamu harapkan? Ya saya harapkan sih, misal materi yang kurang jelas bagi saya dijelaskan sampai sejelas-jelasnya kepada saya sendiri, supaya paham sampai saya bisa misal mengerjakan soal tanpa perlu berpikir keras. Baik. Nah, setelah kamu menyebutkan tujuan tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran berhasil, gimana ya? Mungkin ukuran berhasilnya bisa sampai saya bisa mendapatkan ulangan dengan nilai yang sangat-sangat bagus mungkin. Amin. Terus nih, Manda, kesempatan atau kekuatan yang kamu miliki, bagaimana? Kekuatan. Itu gimana ya Bu ya cara? Ya, jadi potensi yang ada pada diri kamu itu apa saja bisa kamu sebutkan? Kalau untuk potensi yang saya percayai ada memang di diri saya tuh mungkin kayak saya mudah dalam menghafal beberapa materi. Terus mungkin juga bagaimana jalan pikir saya sangat mempermudah saya untuk memahami sesuatu. Dan juga kadang kadang juga ada rasa percaya diri yang luar biasa terhadap diri saya sendiri untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Baik. Nah, ada nggak sih hambatan atau gangguan yang kamu alami gitu? Oh, hambatan udah pasti banyak ya Bu ya. Coba sebutkan. Sebutin apa ya? Misalnya kayak pengaruh dari luar kayak waktu yang nggak cukup walaupun diselesaikan sehari. Terus juga kadang ya namanya anak zaman sekarang ya Bu, pasti gadget, sosmed itu pasti nomor satu masalahnya. Yang suka ganggu pelajaran malah jadi megang gadget lah. Terus juga kadang
kayak apa ya? Misalnya ada masalah lain kayak dari teman, misalnya mereka minta bantuan ini atau itu. Kadang itu juga kadang jadi ngelupain soal bagaimana saya fokus buat ke pelajaran. Dan masih banyak lagi, tapi saya masih bingung menyebutkannya gimana. Nah, kira-kira nih solusi dari Manda sendiri gitu untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk solusi, ya mungkin pertama harus fokus, bisa fokus sama satu hal doang, nggak peduli apapun itu. Terus juga harus menjauhkan gadget dari saya supaya fokus saya yang tadi di pertama itu saya sebutkan nggak kemana-mana gitu. Mungkin itu aja sih kalau saya pikir untuk saat ini. Oke, rencana kamu nih untuk mencapai tujuan yang tadi kamu bilang biar tercapai bagaimana? Ya mungkin berusaha untuk apa ya? Tadi kan menjauhkan gadget dari saya supaya fokus saya nggak hilang. Terus juga mungkin untuk lebih teliti dalam mengerjakan soal atau menghafal suatu materi dan lebih memahaminya lagi. Nah, setelah kamu mau melaksanakan itu, gitu hal tersebut, ukuran keberhasilan dari rencana kamu itu berapa persen? Mungkin kalau misalnya dari 1 sampai 100 mungkin nggak menurut saya nggak bisa sampai 100%, tapi paling nggak bisa sampai 90%. Nah, kira-kira kapan kamu mau melakukannya? Wah, saya setiap hari selalu berusaha untuk melakukan hal tersebut, walaupun ternyata emang masih susah untuk melakukannya. Nah, caranya kamu mengatasi gitu, mengantisipasi gangguannya. Andai kata rencana aksi kamu itu gagal. Gagal. Kalau gagal kan udah pasti selalu ya, Bu. Mungkin saya cuma bisa untuk terus mencoba lagi untuk saat ini. Sampai akhirnya berhasil. Karena saya masih belum memikirkan solusi terbaik lain buat diri saya sendiri. Tapi Manda waktu di kelas 8 masuk peringkat berapa? Masih masuk peringkat 10 besar sih, Bu. Kadang juga 5 besar. Ya, alhamdulillah. Oh, ya, semoga sih nanti semoga Manda biar bisa lancar aja gitu untuk pembelajaran daringnya gitu. Kalau untuk di rumah sendiri nih, ya seperti kan internet ataupun hal-hal lainnya gitu, Manda. Ada nggak sih yang menurut Manda itu kira-kira harus diutamakan gitu loh, diprioritaskan dalam pembelajaran daring ini? Dari pembelajaran daring, apa ya? Kalau untuk masalah seperti internet atau yang lainnya, mungkin saya sama sekali gak ada masalah. Jadi mungkin prioritas saya ya emang cuma untuk yang bisa saya pikirkan itu fokus terhadap satu hal, kayak untuk belajar sampai hal itu benar-benar saya pahami atau benar-benar selesai. Terus mungkin juga untuk ya mengerjakannya sampai menurut saya itu sempurna. Baik pembelajaran ataupun hal lain. Manda juga terpilih OSIS kan ya? Ya, Bu. Nah, itu bagaimana tuh memanajemen waktunya tuh antara waktu untuk OSIS, waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, ataupun hal-hal lain yang Manda mungkin butuh refreshing? Ya, itu juga yang kadang saya, mungkin itu kesulitan yang tadi lupa saya sampaikan, untuk manajemen waktu, aduh saya kebelibet ngomongnya. Pokoknya ya itulah, untuk mengatur waktu, itu emang sedikit sulit. Tapi kadang kalau misalnya saya udah selesai fokus sama satu hal, mungkin tuh hal yang sudah saya itu keefisiensiannya mungkin lebih cepat gitu loh, Bu, waktu selesainya. Jadi kadang dengan itu saya bisa ngatur waktu lebih bagus. Nah, komitmen kamu nih terhadap rencana aksi biar tadi bisa dibilang, biar bisa cepat fokus itu bagaimana?
Komitmen, aduh saya kalau ditanya komitmen bingung sendiri. Iya, Gimana terutama ya? untuk diri sendiri, untuk Ya, orang tua kamu gitu. Bagaimana? gimana ya Bu? Kalau gimana ya, saya masih sulit untuk menjawab kalau bisa komitmen saya bagaimana, tapi saya berusaha itu agar harus bisa dilakukan untuk saat ini. Harus bisa dilakukan pokoknya. Itu yang selalu saya bilang kepada diri saya sendiri setiap saat. Kira-kira Manda butuh bantuan nggak? Kira-kira siapa yang bisa bantu Manda dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga tersebut udah pasti diri saya sendiri. Ya. Terus juga kadang orang tua saya yang mengingatkan, dan juga mungkin saya bisa bertanya kepada kayak Bu Cinta saat ini untuk bagaimana saya menguatkan hati untuk melakukan komitmen tersebut. Nah, bagaimana dengan wali kelas kamu, Pak Dika, yang super? Kan tadi super itu ya Bu. Jadi seperti saya itu guru, ketika saya bertanya kepada guru, mungkin itu juga membuka pikiran saya lebih luas lagi untuk melakukan banyak hal dan juga menjaga komitmen saya. Oke, nah setelah ini nih, tindak lanjut kamu apa nih dengan sesi coaching sama ibu nih? Ya kalau misalnya setelah bertanya ibu, kadang juga hati saya lebih plong gitu, jadi lebih ngerti apa yang harus saya lakukan mulai saat ini. Terus juga tadi pikiran saya juga lebih terbuka terhadap banyak hal. Jadi itu benar-benar membantu untuk saya. Untuk pembelajaran daring ini sebenarnya membebankan atau bagaimana ya menurut versi Amanda sendiri? Kalau menurut saya, daripada sekolah biasa yang beberapa tahun lalu sebelum COVID, ini agak sulit buat saya sih. Soalnya ketika bertemu langsung guru kan lebih banyak yang dijelaskan, lebih banyak yang didapatkan ketika guru menjelaskan. Sedangkan kalau misalnya lewat video, kadang bahkan dalam video itu nggak semuanya saya bisa ngerti gitu loh, Bu. Jadi ini sedikit membebankan buat saya. Nah kan Manda juga kan udah kelas 9 ya. Iya. Ibaratnya 1 tahun waktu kelas 7 kan Manda sempet di sekolah belajar gitu. Terus tahun kemarin di rumah, tahun sekarang juga di rumah. Ya memang waktu cepat berlalu gitu ya. Iya. Tahun ketiga ini Manda banyak sekali nanti gitu pelajaran-pelajaran yang mungkin lebih sulit. Ya kalau Manda perhatiin buku-bukunya gitu. Ya kira-kira menurut Manda selama ini nih guru atau wali kelas atau yang care banget sama Manda itu yang bagaimana sih kalau menurut Manda? Kalau misalnya selama 2 tahun, malah nyaris 3 tahun di rumah ini, dari belajar dari rumah, menurut saya guru yang care itu kayak mereka kayak melakukan Google Meet, menjelaskan semuanya, misal sambil melakukan di papan tulis kayak seperti di sekolah. Terus juga menurut saya memberi latihan terus-menerus itu juga terkadang bagus untuk mengingat banyak hal yang udah dipelajari. Menurut saya gitu sih Bu yang care. Nah, Amanda sendiri selama daring Zoom meeting atau Google Meet, kameranya dibuka nggak tuh? Aktif nggak gitu selama pembelajaran tersebut? Saya berusaha sebisa mungkin aktif. Kalau misalnya saya bisa buka kamera saya selalu buka sih Bu, insya Allah. Supaya gurunya tahu kalau misalnya saya memperhatikan pelajarannya dengan sangat baik. Ya tentunya kan teman-temannya juga beda ya, kalau waktu kelas 7, Iya, kelas 8, kelas kelas 9. Pasti kan ada enakan waktu di kelas 7 teman-temannya, enakan di kelas 8 teman-temannya, kelas 9 kayaknya gitu-gitu aja gitu. Ya pasti kan Manda punya cerita tersendiri tuh. Dengan versi digabung kelas digabung gitu. Ada keunikan tersendiri, potensi di kelas Manda juga kan pasti ada gitu. Bisa nggak dari potensi kelas itu gitu, Manda ceritakan ke ibu? Potensi, menurut saya kelas tahun ini teman-temannya maksudnya walaupun sama aja, tapi menurut saya ini lumayan menyenangkan daripada tahun sebelumnya. Di mana teman-teman saya lebih aktif dalam kayak mengerjakan tugas atau
chat satu sama lain untuk mengingatkan. Lalu juga di Meet mereka bisa aktif dalam bertanya atau mungkin mengatakan hal yang mereka pikirkan atau pendapat mereka. Jadi menurut saya itu benar-benar bagus gitu menurut saya kelas ini. Kelas saya tahun ini. Nah, kalau selama Manda lagi Google Meet, orang tua di rumah sempat menemani? Kalau saya mungkin enggak, mungkin karena mama saya percaya kalau misalnya saya udah bisa sendiri gitu. Jadi nggak pernah ditemani. Kalau misalkan ada PR atau tugas yang sulit, sempat minta bantuan ke orang tua nggak? Oh, sudah pasti, Bu. Yang pertama kali saya tanyakan sebelum guru atau mungkin sebelum Mbah Google, itu orang tua saya sendiri, kayak mama saya, itu benar-benar membantu saya dalam mengerjakan hal-hal sulit. Mbah Google masih ya, lewat Brandly. Mbah Google sungguh luar biasa. Pernah nggak tanya ke temen gitu, japri ke temen, atau ngobrol-ngobrol? Kalau ngobrol-ngobrol tuh udah pasti misalnya kayak Meet kan saling mengingatkan, kadang ada yang lupa, kelewatan atau gimana, pasti itu sudah sering banget dikasih. Kalau misalnya untuk tanya, saya hanya kadang-kadang bertanya, soalnya kadang teman saya sendiri tuh jarang online kalau misalnya ditanya gitu secara japri. Jadi kadang saya cuma kadang-kadang doang bertanya. Harusnya memang lebih aktif sih kalau untuk pembelajaran daring. Jangan malu-malu sih sebenarnya. Iya, gitu. benar. Jangan malu-malu. Malu-malu, nanti jadi malu-maluin. Iya. Nah, Manda tuh kalau misalkan pembelajaran daring ini, kan tahun kemarin seperti ini, beda gitu dengan pembelajaran daring yang sekarang. Menurut Manda nih, versi pembelajaran daring tahun kemarin sama tahun sekarang, lebih asik yang mana sih? Kalau saya lebih asik tahun ini sih, karena apa ya, guru-guru juga lebih kayak sering melakukan Google Meet, menjelaskan secara langsung gitu, itu lebih asik daripada tahun sebelumnya yang cuma sekedar ngasih video, ngasih tugas doang. Terus juga sekarang kan kadang kayak hafalan Al-Quran itu pergi ke sekolah, jadi kan kita bisa langsung tatap muka sama guru, bisa dapat solusi langsung dari guru itu, jadi itu lebih asik menurut saya. Baik. Nah, kan juga kan wali kelasnya juga ganti nih. Dulu kan pernah wali kelas yang perempuan, sekarang wali kelas laki-laki. Itu juga ada perbedaan nggak? Kalau misalnya sesuai gender gitu, menurut saya nggak terlalu ada perbedaan. Tapi kalau misalnya berdasarkan personality orang tersebut, itu cukup beda sih. Apalagi sekarang Pak Dika orangnya asik banget, terus orangnya juga friendly banget, jadi itu benar-benar beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti kategori lumayan happy ya di kelas 9 yang sekarang betul. Ya, Manda ya. Pak Dika sering ngelawak, Bu, jadi ya gitu tiap hari kita ketawa-tawa terus sama Pak Dika dan yang lain. Iya. Ada lagi yang ingin diceritakan ke Ibu, Manda? Ingin disampaikan ke Ibu? Mungkin buat permasalahan saya yang benar-benar saya udah pikirkan berkali-kali ini setiap malam, mungkin cuma ini doang sih, Bu, masalah pembelajaran saya yang tadinya bilang saya kurang fokus, sekarang berusaha untuk jadi lebih fokus, itu doang sih, Bu. Iya, nanti mungkin di selanjutnya di acara counseling atau mentoring nanti Ibu kasih tipsnya ya, Manda ya. Gitu. Ini kan masih saya coaching. Iya, Bu, saya tunggu selalu. Oke, Manda. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya. Iya, Bu, saya juga terima kasih udah mau ditemenin tanya ngasih apa tuh, jadi teman bicara saya gitu, juga saya udah senang banget, Bu. Kita sahabat, kita friendly. Oke, Manda? Ya, oke, Bu. Oke. Udah itu aja? Ya, Bu. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat selalu untuk pembelajaran daringnya. Nanti kalau ketemu Ibu datang ke ruangan. Kita ngobrol-ngobrol lebih akrab. Iya, kita lanjut ngobrolnya lagi. Oke, Manda. Terima kasih ya. Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.